A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyyal ba'da. Faqala rabbuna uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bi ghairin haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana patut kita sadar bersama bahwa dengan kudrah dan iradahnya atau dengan kuasa dan kehendaknya kita dapat berkumpul atau kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Wajib juga kita sadar bersama bahwa adanya nyawa pada hari ini, nafas pada hari ini adalah wujud kasih sayang Allah, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, karena kita tahu sendiri bahwa sudah banyak saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah, dan mereka tidak diberikan lagi kesempatan untuk menghirup udara dunia. Maka dari itu kita selama masih hidup alangkah baiknya memanfaatkan sisa-sisa kehidupan ini dengan senantiasa bermunajat kepada Allah, memperbaiki diri serta meningkatkan amal soleh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Allah wa Nabiana Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, para tabi'innya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperbaiki diri. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama memperbaiki diri, memperbaiki iman, memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, karena sangat rugi sekali apabila kita selaku manusia namun tidak sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti dalam surat Al-Quran ayat ke-7, surah Al-A'raf ayat 179, di situ dinyatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa sesungguhnya dan kami ciptakan penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lalu manusia yang seperti apa yang Allah katakan sebagai penghuni neraka jahanam? Yaitu manusia yang mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka yang memiliki pendengaran, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Yang ketiga, yaitu mereka
memiliki hati, tetapi tidak bergunakan untuk menimbang ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal a'mi bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kita sebagai manusia sebaiknya terhindar dari 3 hal tadi. Karena apa? Karena hidup ini yang menciptakan, yang melahirkan ke bumi adalah Allah SWT. Walaupun ada perantara, ada dua proses azali dan proses alami. Proses azali seperti yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah langsung yang menciptakan. Lalu Siti Hawa, Allah langsung yang menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Namun ada proses alami seperti kita saat ini yang lahir dari ibu dan bapak. Namun pada hakikatnya semua itu Allah yang menciptakan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Bukankah telah datang suatu waktu dari masa pada diri manusia, namun ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Dalam artian, dulu Allah sudah mengkonsep manusia itu seperti ini, namun belum ada wujud perwujudan manusia itu sendiri, belum ada. Dalam artian, yang wajib kita yakin adalah bahwa manusia itu dulunya tidak ada. Seperti saya lahir tahun 1980. Ketika tahun 1979, 1978 saya belum lahir, belum ada. Dalam artian Allah menetapkan saya lahir tahun 1980. Hakikatnya adalah manusia itu yang diciptakan atau makhluk. Kalau makhluk atau yang diciptakan, pasti ada menciptakan. Nah, maka yang menciptakan ini adalah sang Khalik. Khalik adalah Allah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah juga memberikan tugas kepada manusia tersebut. Jadi kita setelah diciptakan, lalu Allah memberikan tugas. Nah, tugas hidup manusia ini itu tertulis dalam surah Al-Quran, menyatakan bahwa tidak semata-mata Allah bahwa khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena kita manusia, kita urus saja urusan manusia, kita nggak urusan jin ya. Jadi tugas hidup dari kita dilahirkan di muka bumi, diturunkan oleh Allah ke bumi untuk beribadah, bukan untuk main-main, sudah gurau, bukan. Nah, kalau disinilah bagi manusia yang tidak mengaplikasikan potensi yang ada di jalan Allah, maka Allah akan menyatakan manusia tersebut seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi manusia itu lebih mulia daripada malaikat jika dia beribadah kepada Allah. Namun manusia itu lebih buruk daripada binatang ternak jika dia tidak beribadah kepada Allah. Nah, dalam beribadah kepada Allah ini, tugas kita kan beribadah tadi. Allah sudah menyertakan potensi, yaitu mata, pendengaran, dan hati. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk menimbang. Jadi Allah tidak semata-mata menurunkan kita begitu saja.
Jadi Allah itu sudah memberikan potensi, yaitu mata pendengaran dan hati, agar mata pendengaran dan hati ini dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita tidak sesuai dengan tidak menggunakan potensi yang ada ini dengan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita bisa dicap oleh Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu orang lalai. Kalau lalai di dunia, maka otomatis di akhirat siksa. Nah, maka dari itu, dengan sisa umur yang sangat sebentar lagi ini, adalah kita manfaatkan sisa usia tersebut untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki akhlak, memperbaiki iman. Jadi kita iman kita ini kita update lagi. Toh handphone juga setiap 1 bulan sekali harus diupdate, masa kita enggak? Barangkali ada yang lupa, barangkali ada kita lalai, maka kita update lagi, kita perbaiki lagi. Nah, dalam beribadah ini kita tidak sembarangan, ada ketentuan-ketentuan yang selalu Allah dan Rasul tentukan. Jadi beribadah itu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak bisa sekehendak kita, karena kita ini milik Allah dan kita berhak diatur oleh Allah. Dan Allah memberikan wakil di muka bumi, itu Rasul. Seperti ya ayyuhallazina amanu wa yuqimus shalah, hai orang-orang yang beriman, dan dirikanlah salat, wa yutuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Maka perintah Allah salat dan zakat ini dipraktekkan oleh Rasul, dan kita mengikuti praktek yang Rasul contohkan. Dari mulai bacaan hingga gerakan, akhir, awal dan akhir, itu Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Jadi sangat mudah. Seperti tadi dinyatakan ya ayyuhallazina amanu aqimus sholata wa yutuz zakat. Nah, dalam Al-Qur'an tersebut dinyatakan bahwa ada tiga poin. Yang poin pertama adalah amanu. Amanu itu adalah iman, sholat dan zakat. Nah, satu persatu harus kita maknai. Apa sih makna amanu? Karena kalau dasarnya bukan amanu, bukan iman, maka tertolak seluruh amal. Makanya pentingnya. Jadi step by step. Amanu, sholat, zakat. Amanu, sholat, zakat. Tetap. Karena setiap perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kepada manusia pasti diawali oleh amanu, nggak seluruh manusia. Ya ayyuhallazina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tetap ya orang yang beriman, hijrah serta berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Waalaikum anfusikum. Banyak. Nah, lalu di situ dinyatakan juga ya ayyuhallazina amanu hal adullukum, gitu kan, ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tetap. Jadi perniagaan, jual beli segala macam itu diawali oleh aman. Nah, maka pentingnya amanu ini bagi kita agar yang kita lakukan itu bermakna menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak amanu pasti musyrikin. Gitu kan. Kalau tidak iman pasti musyrik. Kalau musyrik baton amal hukum, tertolak seluruh amalan.
Kalau amanu maka diterimalah seluruh amalan. Nah kita tinggal pilih mau ikut musyrikin atau ikut amanu. Kalau mau ikut musyrik ya silahkan, nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau mau ikut amanu maka harus ikut aturan Allah, ikut step by step yang Allah beri, yang Allah sampaikan, dan step by step yang Rasul contohkan. Tapi kalau mau jadi kaum musyrikin atau kaum kafirin, ya itu silakan, diberi kebebasan. Karena apa? La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan untuk mengikuti Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang mana daripada jalan yang salah. Maka dari itu siapa yang hendak beriman kepada Allah, maka dia harus mengingkari taghut. Taghut itu bisa berupa hawa nafsu, bisa berupa keinginan-keinginan, bisa berupa syaitan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu samiun alim. Karena siapa yang hendak beriman kepada Allah, maka hendaklah ia mengingkari taghut. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan mengingkari semua, dia telah mengikatkan kepada tali buhul Allah. Sudah ada ikatan dengan Allah yang sangat kuat. Wallahu samiun alim. Dan mereka Allah lebih, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi proses dari kita sadar bahwa diri adalah penciptaan Allah, ciptaan Allah, dan kita sadar bahwa Allah ada sang Khalik yang menciptakan kita. Lalu kita sadar bahwa tujuan kita diciptakan ke muka bumi oleh Allah ini bukan untuk lain-lain, tapi untuk beribadah. Termasuk jin juga sama. Lalu dalam beribadah ini maka harus dasari dengan iman. Nah, iman ini seperti apa? Kita harus dikejar dulu. Iman seperti apa? Sholat seperti apa? Zakat seperti apa? Nah, itu harus dipelajari satu persatu. Dan ini butuh waktu panjang. Gak bisa langsung bam salabim, abrakadabra. Jadi, wah. Maka kan suka ada berpikir, saya kan Islam. Ya, kamu Islam. Kamu kaum muslimin, umat Islam, tapi belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, dia pasti Islam. Jadi Islam itu bukan bim salam abrakadabra. Begitu kita lahir ke dunia melalui ibu bapak kita seorang muslim, lalu kita secara otomatis jadi muslim. Oh enggak. Kalau begitu protes dong orang kafir. Protes orang-orang yang di luar Islam. Karena di hadapan Allah nanti kan, itu di surat 172 menyatakan bahwa bukankah telah datang satu waktu dari masa dan ingatlah ketika Allah mengambil kesaksian dari keturunan Adam. Ketika di dalam ruh Allah mengambil kesaksian, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Lalu seruh kita itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Lalu Allah dijawab lagi oleh Allah, kenapa aku ungkapkan demikian? Agar kelak di kemudian hari kamu tidak saling salah menyalahkan. Sesungguhnya bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang menyebabkan kami lalai akan keesaan Allah. Maksud dari ayat tersebut. Jadi setelah mau dia lahir dari rahim Yahudi, mau dia lahir dari Nasrani, dari Majusi, dari ateis, dari Islam sekalipun, dia wajib untuk mencari. Bukan secara otomatis. Kalau otomatis ya rugi lah bagi orang-orang Nasrani, Yahudi nanti yaumil akhir ketika di pengadilan Allah, ya Allah,
Bagaimana aku mau beriman kepadamu? Sedangkan ibu bapakku mengajarkan aku tentang selain daripadamu. Gitu kan. Tapi di sini tidak. Inilah keadilan yang Allah berikan. Setiap manusia lahir ke dalam fitrah. Yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu adalah orang tuanya. Betul, itu ada hadis seperti itu. Namun, garis bawahi lagi, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Jelas ya. Itu dalam artian dia bertauhid kepada Allah. Dia beriman, si bayi tersebut. Karena di alam rahim tadi dia sudah berjanji setia kepada Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahid, dan kami menjadi saksi. Nah, lalu bayi lahir dalam keadaan fitrah, betul. Seluruh bayi yang lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah, bertauhid, beriman kepada Allah. Namun setelah besar, tidak ada lagi istilahnya setelah akil balik ya. Kalau laki-laki kemungkinan 15 tahun, kalau perempuan sekitar 14-13 tahun lah. Setelah setelah dia akil balik, laki-laki maupun perempuan, maka dia berkewajiban untuk mencari. Dia tidak bisa lagi mengikuti apa yang diajarkan oleh ayah ibunya. Dia berhak. Maka Allah menyatakan, wa may yattaqi ghairul islami dinah, gitu kan, fala yuqbala minhu. Kan terus nyatakan itu surat 3 ayat 19. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, atau sistem kehidupan, atau pola pikir kehidupan, fala yuqbala minhu, maka tertolak si agama atau din tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketika manusia lahir dalam keadaan fitrah, lalu yang menjadikan dia Majusi, Nasrani, Yahudi itu ibu bapaknya, betul, ada hadis. Namun setelah dia akil balik, maka tidak ada lagi hak orang tuanya untuk membimbing dia ke jalan yang sesat. Dia harus mencari. Dia harus mencari. Karena apa? Dia harus menepati fitrah itu dan mencari lagi, gitu kan. Kembali lagi kepada fitrah, yaitu surat 3:19 tadi, 3 ayat 19. Wa may yattaqi ghairul islami dinah. Barang siapa yang mencari, kan bahasa juga mencari, dinul sekali selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka tertolak seluruh din-din tersebut. Si aturan tersebut, aturan hidup atau agama tersebut ditolak. Allah yang menyatakan tolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ada kewajiban. Kalau di sini, kalau dia sudah melenceng mencari lagi, atau kembali lagi kepada fitrah manusia, karena dia lahir dalam keadaan fitrah. Jadi, nah kalau begini, ada setiap manusia ada kewajiban untuk mencari, maka tidak ada lagi alasan, sesuai dengan tadi surat Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172 tadi, bahwa agar kelak, kenapa aku ungkapkan demikian, agar kelak di kemudian hari kamu tidak saling salah menyalahkan. Sesungguhnya bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang telah melalaikan kami daripada mengingat Allah, gitu kan. Ada kewajiban untuk mencari. Itu. Jadi step by step jelas ya. Kita sadar bahwa diri kita adalah ciptaan Allah. Kita sadar bahwa Allah yang menciptakan. Berarti kita sadar juga bahwa setiap yang diciptakan pasti harus tunduk dan patuh kepada yang menciptakan. Itu jelas. Lalu tujuan dari penciptaan ini adalah ibadah kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah ini
harus dilandasi oleh iman. Nah, iman ini harus dicari. Bukan iman apakah abrakadabra atau bim salah bim otomatis. Orang tua saya muslim, otomatis saya menjadi muslim. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kebanyakan sekarang orang ya, sudah cukup dengan apa yang dia miliki sekarang. Orang tuanya muslim, dia muslim sudah, salat, zakat, waktu Ramadan, sudah. Dia tidak tahu, dia tidak mencari. Sedangkan Islam itu harus dicari dan iman itu harus dipelajari. Kayak kenapa di situ di rukun Islam itu ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah syahadat. Syahadat inilah yang menjadikan seseorang iman atau kafir. Jadi bukan seperti yang sekarang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah di hadapan ulama. Bukan seperti itu Islam itu. Tapi syahadatnya yang dimaknai, yang dimengerti. Saya kadang-kadang sedih sekali melihatnya. Seorang mu'alaf masuk ke Islam, disaksikan oleh ratusan pasang mata di sebuah masjid. Dia bersyahadat satu ulama, asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah kamu jadi Islam. Tapi dia tidak mengerti makna yang terkandung di dalam syahadat seperti apa. Nah, makanya yang benar adalah makna yang terkandung dalam syahadat itu harus kita pahami. Karena syahadat nomor 1 loh. Dalam rukun yang 5 rukun, syahadat nomor 1. Sekarang kita sholat aja, sholat banyak sekali rukun-rukunnya. Diawali dari wudhu, waktu, harus tepat waktu, sholat wajib. Ya bisa kita sholat zuhur jam 11 kalau di Indonesia ya, tapi harus mengikuti isbah wa qiyas yang ada di Indonesia. Jam 12 5 menit lebih gitu kan. Terus harus wudhu. Setelah wudhu berpakaian bersih, tidak boleh telanjang kan. Terus di tempat yang bersih, tidak boleh sholat di WC atau di kuburan, tidak boleh. Lalu diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Itu satu sholat. Gak sembarangan, ada rukun-rukunnya. Nah sekarang saya mau bertanya, rukun syahadat apa? Gitu kan? Masa yang nomor 1 jadi kalah sama yang nomor 2? Nomor 1 itu lebih unggul. Tapi di Indonesia kebanyakan dilewat, sehingga orang-orang umat muslim di Indonesia itu kebanyakan tidak mengerti, sehingga otomatis, dan itu sengaja, bukan suatu hal yang tidak sengaja. Ulama-ulama di negara ini tahu dalam artian ada apa sih gitu kan. Kenapa sih syahadat ini yang menjadikan seseorang muslim itu sah sholatnya, sah zakatnya, sah puasanya ya kan? Ada apa? Masa nggak ada apa-apa? Kan aneh. Makanya tahap selanjutnya adalah maknai iman. Pahami keimanan. Yaitu beriman itu bersumber dari
syahadat. Maka pahamilah syahadat. Lalu pahami juga sholat, pahami juga zakat, pahamilah puasa, pahamilah haji. Demikian saudara, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam menerangkan ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah ada sedikit belepotan karena saya dalam keadaan nyetir. Mohon maaf, kesalahan itu murni mutlak dari saya dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.